Selamat malam. Eh, Perkenalkan nama saya Marihot Parsaulian Silitonga. Eh, saya berkuliah di Politeknik Jambi, jurusan D3 Teknik Mesin, jalur RPL, eh, dengan NIM 250 621 40 11 23. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya, yaitu eh, praktikum proses manufaktur dengan judul Observasi Proses Pembubutan Poros di bengkel bubut sederhana. Kita lanjut slide yang kedua, yaitu objek dan tujuan observasi. Kasus yang dipilih yaitu pembubutan poros sederhana dari baja bulat menggunakan mesin bubut konvensional. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi tahapan proses pembubutan poros, mencatat alat, bahan, waktu, proses, dan kendala, menganalisis masalah kualitas, waktu, dan K3, memberikan saran perbaikan sederhana dan realistis. Kita lanjut slide yang ketiga, alur proses manufaktur. Urutan kerja pembubutan poros yaitu langkah pertama yaitu persiapan bahan, yang kedua ukur dan marking, yang ketiga pasang di cup, yang keempat yaitu facing ujung, yang kelima bubut kasar, yang keenam finishing, yang ketujuh ukur dan cek, yang kedelapan finishing. Perkiraan total waktu yaitu 100 menit. Tahap paling menentukan kualitas adalah pemasangan benda kerja, pengaturan pahat, dan pemeriksaan diameter dan finishing. Kita selanjut slide yang keempat, yaitu alat, mesin, dan bahan utama. Adapun alat-alat yang kita gunakan yaitu mesin bubut, pahat bubut, cuk 3 rahang, jangka sorong, baja bulat, dan APD. Yang kelima, slide yang kelima yaitu analisis permasalahan. Diameter tidak seragam dapat menyebabkan benda kerja kurang senter atau pemakanan tidak stabil, berakibat komponen tidak presisi. Yang kedua, permukaan kasar dapat mengakibatkan bahan tumpul atau putaran kurang sesuai. Yang ketiga yaitu waktu proses lama, pengukuran berulang, dan mesin konvensional, serta mengakibatkan produktivitas turun. Geram berserakan, area belum dibersihkan secara berkala, dapat mengakibatkan risiko luka dan area tidak rapi. Yang keenam, slide keenam yaitu analisis K3. Resiko utama saat pembubutan yaitu geram, logam panas, dan tajam dapat melukai tangan atau mata, benda kerja, dan cuk berputar secara cepat sehingga pakaian longgar berbahaya. Tumpahan oli dan geram membuat lantai licin dan tidak rapi. APD dan tindakan. Pada saat proses pembubutan, sebaiknya kita menggunakan APD
secara lengkap, yaitu antara lain kacamata safety, sepatu kerja, rambut atau pakaian rapi, bersihkan geram dengan kuas, dan matikan mesin sebelum pengukuran dekat cuk. Kita lanjut ke slide ke-7, saran dan perbaikan. Ketelitian ukuran, cek senter benda kerja dan ukur diameter di beberapa titik. Selanjutnya, kualitas permukaan, gunakan pahat tajam, pemakanan tipis, dan putaran sesuai bahan. Yang ketiga yaitu efisiensi waktu. Buat urutan kerja sederhana agar tidak mengulang proses. Selanjutnya yang keempat yaitu kebersihan area. Terapkan 5R yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kita lanjut slide yang ke-8 yaitu kesimpulan. Proses pembubutan poros mencakup persiapan bahan, pengukuran, pemasangan facing, pembubutan kasar, pembubutan finishing, pemeriksaan ukuran, dan finishing akhir. Temuan penting. Dalam proses pembubutan ini, temuan penting yaitu kualitas hasil ditentukan oleh ketelitian setting, kondisi pahat, dan pengukuran. Yang kedua ini tentang keselamatan kerja, yaitu K3 harus diperhatikan karena adanya putaran mesin, geram, panas, dan oli. Yang ketiga, perbaikan sederhana dapat meningkatkan presisi waktu kerja dan keselamatan. Demikian penjelasan saya tentang observasi proses pembubutan poros, yaitu sebagai tugas praktikum proses manufaktur. Bila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhirin selamat malam, terima kasih.